Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur patut kita panjatkan karena sampai hari ini kita masih diberi karunia hidup dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah ceramah tentang rukhsah sholat dalam perjalanan, sholat jamak takdim dan takhir, serta sholat qashar. Sebelum itu, kita tahu sholat itu merupakan hal yang krusial bagi seorang muslim. Sholat terdapat pada rukun Islam yang kedua dan merupakan tiang agama. Mengerjakan sholat hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim yang taat. Islam merupakan agama yang mudah. Islam turun ke muka bumi sebagai bentuk rahmat dari semesta alam. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita banyak kemudahan, terutama dalam menunaikan ibadah sholat. Misalnya, ketika kita sedang berpergian, Allah telah memberikan kita kemudahan dengan adanya sholat jamak dan sholat qashar. Jamak artinya adalah menggabungkan, sedangkan qashar artinya adalah meringkas dua sholat fardu. Oleh karena itu, kita sebagai muslim tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan sholat ketika kita berpergian. Dan tentunya kita dapat berpergian dengan tenang tanpa rasa khawatir. Kemudian sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang dilakukan dengan mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat wajib ke dalam satu waktu yang dikhususkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau berpergian. Contohnya seperti melakukan sholat zuhur dan sholat asar, lalu sholat isya dan sholat maghrib. Khusus untuk sholat subuh tidak ada penggabungannya. Macam-macam sholat jamak dibagi menjadi dua, sholat jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah penggabungan pelaksanaan dua sholat ke dalam satu waktu dengan cara memajukan sholat atau didahulukan di waktu awal. Contohnya melakukan sholat zuhur dan sholat isya yang dilakukan di waktu zuhur. Lalu sholat maghrib dan sholat isya yang dilakukan di waktu maghrib. Jamak takhir adalah penggabungan pelaksanaan dua sholat ke dalam satu waktu dengan cara mengundurkan sholat yang sudah masuk waktu ke dalam waktu sholat yang berikutnya. Contohnya, pelaksanaan waktu zuhur dengan asar yang dilakukan di waktu asar, dan sholat isya dan sholat maghrib yang dilakukan di waktu sholat isya. Hukum menjamak sholat. Dalam mazhab Hanafi dijelaskan bahwa hukum dalam pelaksanaan dan tata cara sholat jamak tidaklah memiliki kekuatan hukum, baik dalam perjalanan ataupun tidak, dan dengan segala macam masalah kecuali dua kasus di hari Arafah dan pada saat malam Musdalifah dalam kondisi tertentu. Sedangkan pada mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa pelaksanaan penggabungan sholat diperbolehkan bagi para musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan saat hujan serta salju dalam kondisi tertentu. Dalil yang memperkuat diperbolehkannya pelaksanaan penggabungan sholat adalah hadis dari Mu'az bin Jabal. Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk, jika matahari telah condong dan belum berangkat, maka menjamak sholat antara zuhur dan asar. Dan jika sudah dalam perjalanan tetapi matahari belum condong, maka mengakhirkan sholat zuhur sampai berakhir untuk sholat asar. Dan sama halnya dengan sholat maghrib. Jika matahari telah tenggelam dan belum berangkat, maka menjamak sholat antara maghrib dan isya. Tetapi jika sudah dalam perjalanan dan matahari belum tenggelam, maka mengakhirkan waktu sholat maghrib sampai berakhir untuk sholat isya, kemudian menjamak keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Jika tadi teman saya sudah membahas tentang sholat jamak, takdim maupun takhir, sekarang saya akan membahas tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah mendekatkan sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu pada sholat zuhur, isya, dan asar.
pengerjaan sholat ini sama saja. Hanya saja bedanya kita meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Dan itu hanya berlaku kepada 3 sholat itu. Sedangkan untuk subuh dan maghrib tidak, karena subuh memiliki 2 rakaat dan maghrib memiliki 3 rakaat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan sholat jamak maupun qashar. Sekarang saya akan menjelaskan siapa saja yang boleh melaksanakan sholat itu. Yang pertama, yaitu berpergian lebih dari 80,64 km menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, perjalanan mutlak walaupun kurang dari 80 km menurut mazhab Maliki. Yang ketiga, yaitu cuaca yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat maghrib maupun isya secara berjamaah. Yang keempat, sakit. Yang kelima, yaitu dalam ibadah haji. Dan juga misalnya ada para pekerja di kota-kota besar yang pulang dengan transportasi umum setelah sholat asar juga sering menghadapi kondisi sulit untuk melaksanakan sholat maghrib secara tepat waktu karena kendaraan belum sampai di tujuan kecuali setelah masuk waktu isya. Sementara untuk turun dan melakukan sholat maghrib juga tidak mudah. Per kondisi ini dapat mengikuti mazhab Hanbali yang relatif fleksibel memperbolehkan pelaksanaan sholat jamak. Menurut mazhab Hanbali, asas diperbolehkannya qashar sholat adalah karena bepergian jauh, sedangkan asas diperbolehkannya jamak adalah karena hajah atau kebutuhan. Maka ketentuan jamak lebih fleksibel dibandingkan dengan ketentuan qashar. Baiklah, para hadirin sekalian, setelah memahami tentang sholat jamak dan sholat qashar, perlu kita ingat, kemanapun kita berada, janganlah sampai kita melupakan sholat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita banyak kemudahan, salah satunya dengan adanya sholat jamak dan sholat qashar ini. Sekali lagi, sholat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Dan sholat sendiri terdapat makna yang lebih dari kewajiban seorang muslim. Bahkan, sholat adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam membedakan umat Islam yaitu dari sholat yang dikerjakannya. Mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa semoga dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak melalaikan sholat. Cukup sekian ceramah tentang sholat jamak dan sholat qashar yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.